Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Limpung, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Retno Sulistyorini SPI. Kepada yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Nani Hidayah SPD MPD, dan kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Limpung yang saya banggakan. Pada hari ini, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Limpung, yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Hidayah. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat-umat beliau yang dapat meneladani sunnah-sunnah yang beliau sampaikan. Untuk menuju ke acara, perkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian presentasi dari calon guru penggerak. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalia Susanti. Kepada Ibu Rosalia dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Sulistiorini, Sarjana Perikanan. Kepada Ibu Retno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang yang cerah dan bersemangat ini kita dapat sama-sama melaksanakan acara atau kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Teman-teman semua, ya, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan beberapa hal yang pada siang hari ini. Semoga nanti pada sambutan kali ini kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita laksanakan pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan yang setulus-tulusnya kepada teman-teman CGP Angkatan 9 yang diawali pada siang hari ini oleh Bu Nani Hidayah SPD MPD, yaitu tentang diseminasi budaya positif, ya, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, ya, sehingga dengan adanya budaya positif nanti disampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman yang lain bisa ikut memahami apa itu budaya positif dan bisa disampaikan kepada siswa-siswi kita, dibudidayakan di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, sekolah yang tertib, disiplin, dan anak-anak menjadi bersemangat untuk belajar. Kemudian adanya diseminasi budaya positif ini atau dengan adanya CGP Angkatan 6 yang memberikan mendiseminasikan ilmunya ini merupakan keuntungan bagi sekolah kita, sehingga bisa menjadi influencer atau bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman-teman semua, kepada siswa-siswi kita, serta kepada seluruh warga sekolah. Jadi sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya diharapkan setelah ini nanti Bapak Ibu teman-teman yang hari ini hadir bisa menyerap atau memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman CGP Angkatan 6 ini, sehingga selanjutnya bisa mengamalkan dan semoga segera bisa menyusul menjadi CGP angkatan berikutnya dan menularkan kepada teman-teman yang lainnya lagi, sehingga nanti satu sekolah itu semuanya mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari pelatihan guru penggerak, ya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman CGP, selamat berjuang, semoga program CGP ini sukses sampai akhir dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ya, dan tak lupa semboyan kita, semboyan guru penggerak adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat berjuang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.
Kami lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Samsudin. Kepada Pak Ahmad Samsudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran kegiatan hari ini. Semoga mendapatkan ridho Allah SWT dan semoga bermanfaat. Liridailah bisawati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa izatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najjata minan nar wal afwa adal sab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa yang sudah dibacakan tadi, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan presentasi dari Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Nani Hidayah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini acara sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Nani Hidayah. Siapa ke Mas? Dok, Mbak. Cepet iseng buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya memberanikan diri berdiri di depan panjenengan semua untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah sesuai dengan materi CGP modul 1.4. Ya. Di sini tujuan pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya lanjutkan, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa konsep utama budaya positif. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, saya kupas dari yang nomor 1, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, di mana bahwa kita sebagai guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan sekolah, atau lebih mendalam lagi itu lingkungan di dalam kelas yang nyaman, aman, anak-anak itu suka dengan pelajaran kita. Ketika kita tidak berangkat, bahkan kita dirindukan oleh anak-anak. Itu yang dimaksud perubahan paradigma belajar. Jadi anak ingin belajar itu tidak karena hanya ingin mendapatkan sebuah nilai, tetapi dia memang benar-benar memiliki rasa ingin memahami isi dari pelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar itu ada teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, Dr. William Glasser itu adalah master pendidikan. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara seorang guru itu mampu mengontrol murid tanpa memberikan tekanan? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi memberikan penguatan positif kepada siswa agar siswa itu lebih bersemangat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Jadi jangan sampai kita sebagai guru di dalam kelas itu memberikan paksaan kepada siswa. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, dimana apa yang dimaksud disiplin itu, kedisiplinan kita itu berawal dari diri sendiri. Jadi kita merasa membutuhkan tindakan-tindakan di mana kita itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya harus menjadi murid yang baik, itu tanpa adanya perintah-perintah atau terpacu pada aturan. Ya, kalau murid kita kan saat ini kenapa berpakaiannya rapi? Ya karena sesuai aturan, bukan karena kalau rapi itu bisa terlihat oleh orang lain indah. Saya ingin dilihat orang lain itu indah, ya. Jadi kenapa saya harus datang tepat waktu? Ya karena kalau saya datang terlambat, nanti saya akan ketinggalan pelajaran, atau nanti saya akan mengganggu orang lain. Pelajaran sudah mulai, saya baru masuk. Itu yang dimaksud tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi karena merasa membutuhkan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Ya, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, untuk selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar, itu ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mereka manusia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan, atau siswa atau murid kita ya melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Saya tidak mau datang terlambat karena saya nanti dicegat oleh Pak Satpam, akhirnya disuruh bersih-bersih lingkungan sekolah ya, atau nanti disuruh menuliskan surat perjanjian, atau nanti bisa juga dipanggil orang tuanya ke sekolah ya. Jadi pertanyaan yang berkaitan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi itu karena hanya takut saja, belum pada kesadaran dari diri. Lalu motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Pertanyaan yang terkait, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika saya mengikuti lomba, nanti saya akan mendapatkan hadiah uang atau mendapatkan piala yang bisa saya pajang di rumah. Itu termasuk motivasi eksternal. Lalu motivasi apa sebenarnya yang kita harapkan agar benar-benar kita mencapai murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya, profil internal, yaitu motivasi internal, yaitu yang muncul dari dalam diri. Di sini untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang terkait, saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya? Nah, contohnya kita sebagai guru, misalkan berangkat jangan sampai telat. Ya, ketika anak-anak sudah masuk, kita baru masuk. Kalau ketika saya berangkat lebih awal, itu apa? Akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi teladan. Akan menjadi teladan bagi orang lain. Lalu tadi blank sekejap. Untuk motivasi internal, contohnya bagi murid kita ya, ketika kita mendapatkan satu murid, contoh ketika saya menemukan satu murid datang ke sekolah lebih awal dan menyiram tanaman, ya dia bertujuan untuk apa? Apakah untuk karena agar dipuji, atau memang dia itu kasihan, bisa jadi kasihan dengan tanamannya. Aku ingin jika aku melakukan itu, apa yang saya bisa menjadi orang seperti apa? Saya tentu saja akan menjadi orang yang memiliki rasa cinta kasih ya. Cinta kasih tidak harus kepada sesama manusia, bisa kepada hewan atau bisa kepada tumbuhan ya. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman dan sanksi. Nah ini untuk membedakan di mana hukuman itu identitas gagal. Dan ternyata setelah saya pelajari, kita sebagai guru sering sekali melakukan hukuman, Bapak Ibu. Coba kita baca bersama-sama. Apakah betul yang saya sampaikan bahwa kita itu sering melakukan hukuman? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu disebut hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi artinya sudah
ada kesepakatan. Lalu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi di dalam restitusi itu antar siswa tersebut ketika mengalami sebuah masalah, kita sebagai pendidik harus menawarkan solusi. Nah, kamu memiliki solusi apa untuk masalahmu? Dia memiliki pilihan sendiri. Itu yang dimaksud restitusi. Lalu hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak. Untuk jangka panjang, dalam waktu jangka panjang, itu yang bersifat hukuman. Lalu sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Kalau konsekuensi itu hanya waktunya pendek saja, setelah itu ya mereka mungkin bisa jadi akan lupa. Tetapi kalau hukuman itu bisa jadi menimbulkan rasa dendam. Ya. Lalu yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi dia akan terkenang, oh kemarin saya sudah ditawari solusi ketika kamu suka berkelahi, itu kamu mau solusi apa? Oh, jadi dia dalam jangka panjang akan ingat, oh saya kalau suka berkelahi ya mending saya ikut olahraga pencak silat atau taekwondo ya. Lalu yang ketiga hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Jadi yang mendapatkan keadilan hanya korbannya saja. Pelakunya tidak mendapatkan solusi. Lalu untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi korbannya kalau diberi konsekuensi sesuai dengan kesepakatannya, bisa jadi korban tidak mendapatkan solusi, tetapi yang diselesaikan hanya masalah dengan pelakunya saja. Lalu restitusi. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi ada komunikasi antara korban dengan pelaku sehingga muncullah sebuah solusi, itu restitusi. Lalu yang keempat, murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Pasti ya Bu, Bapak Ibu, kalau hukuman itu pasti bersifat menyakiti ya. Disuruh keliling, disuruh membersihkan toilet, disuruh apalagi kalau kita misalkan sepatunya putih tidak bersepatu selama 1 hari ya, sepatunya disita oleh wali kelas mungkin. Nah, lalu untuk konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman, dia tidak nyaman karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Sedangkan restitusi, murid mendapatkan penguatan. Penguatan itu asalnya dari mana? Penguatan itu sebenarnya dari dia sendiri. Jadi kita sebagai pendidik hanya bersifat mengarahkan. Kita bertanya saja, kita memancing saja anak untuk memberikan solusi kepada masalahnya. Lalu perilaku pasif agresif meningkat. Pasif dari pasif menuju ke agresif itu meningkat. Biasanya kalau diberi hukuman berontak anaknya ya, bisa jadi ada yang memiliki karakter marah atau malahan besok menjadi ya, seperti itu hukuman. Lalu kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dia ingatnya dalam waktu dekat saja. Jika sudah lama, dia mungkin bisa akan lupa dengan apa yang sudah dia alami atau sudah mendapatkan konsekuensi atau sanksi apa dari Bapak Ibu guru. Ya. Lalu masalah restitusi, masalah terpecahkan karena tadi kita memberikan rangsangan kepada siswa untuk mencari solusi dari semua permasalahannya. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, hukuman biasanya ketika kita menghukum bertujuan agar anak itu takut, tidak ingin melakukannya lagi. Tapi kenyataannya bisa jadi ada anak yang tidak merasa takut dengan misalkan dengan wali kelasnya atau dengan guru BK-nya, bisa jadi ya. Kalau menemukan anak yang tidak takut dengan gurunya, masalah tidak akan selesai. Itu menggunakan hukuman. Lalu
Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, itu kadang kita akan mengalami kesulitan dan kadang terlena. Bisa jadi ketika guru BK diberikan satu masalah, harus mengikuti secara kontinu, padahal bisa jadi ada masalah lain dari murid lain. Nah, itu bisa jadi akan menimbulkan keteledoran. Lalu, restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi, ketika dia melakukan sesuatu, misalkan dia memukul temannya menjadi luka, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengobatinya, Bu. Bagaimana kalau tidak berhasil mengobatinya, saya akan selalu membantu dia. Nah, itu. Jadi ada muncul rasa tanggung jawab. Selanjutnya, hukuman yang terakhir berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku di sekolah saja dia merasa takut. Tetapi ketika di lingkungan masyarakat atau di rumah, bisa jadi dia tidak menjadi takut. Konsekuensi membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke, kita lanjutkan. Mari kita berlatih. Setelah tadi saya menjelaskan panjang lebar tentang hukuman atau konsekuensi, coba kita tentukan dari 6 ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Musik. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, kita simpan hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi, oke, kita keep. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Oke, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol di kelas saat guru menerangkan. Membersihkan kelas karena sudah mengotori kelas. Ya, coba kita lihat. Ya, ternyata jawaban panjenengan betul semua. Itu artinya selain panjenengan itu pinter-pinter, saya juga pinter menerangkannya. Lalu yang kelima, restitusi. Ya, di mana kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama penghukum. Penghukum itu ya tadi suka menghukum. Contohnya mau dicontohkan, misalkan kamu, Rosalia, kenapa kamu datang lambat? Ayo cepat push up. Itu penghukum. Ya, lalu pembuat rasa bersalah. Rosalia, kenapa sih kamu terlambat terus? Gimana coba nanti Bu Nani? Dimarahi oleh kepala sekolah, Bu Nani wali kelasmu. Saya jadi dimarahi kepala sekolah karena tidak bisa mendidik kamu. Gimana Rosalia? Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Jadi, oh saya bersalah, kasihan dengan Bu Nani. Nah, lalu teman. Contoh sebagai teman ya, Samsudin, kamu ini kenapa sih kok terlambat terus? Gak kasihan sama Bu Nani ya, wes. Sudah, besok minta dibangunkan sama orang tua ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itu sebagai teman ya. Lalu yang keempat itu pemantau. Pemantau itu piye ya? Iya. Ya, pemantau itu mengingatkan anak pada keyakinan yang sudah dibuat ya. Misalkan keyakinannya, peraturannya apa? Nunung?
Kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Apa? Kok kamu datang terlambat? Ayo. Apa nggak ingat apa-apa? Aduh, kamu hilang ingatannya. Nah, biasanya nanti kalau anak cerdas, mungkin Pak Nunung contoh anak yang tidak cerdas. Kalau anak cerdas itu akan ingat, ya Bu, kesalahan saya adalah datang terlambat. Di sekolah ini tidak boleh datang terlambat Bu, karena nanti tidak ikut berdoa, tidak ikut Asmaul Husna. Itu anak cerdas, oke? Terus selanjutnya manajer. Untuk manajer ini bertahap sekali Bapak Ibu. Nah, harapannya ketika kita lolos dari CGP, ya kita menjadi guru dalam posisi kontrol manajer. Manajer itu bertahap. Kenapa Fajar kamu bisa datang terlambat? Bangun kesiangan Bu. Kenapa kok bisa kesiangan? Karena tadi nggak ada yang bangunin. Lah ibumu di mana? Ibu sedang menunggui ayah di rumah sakit, namanya ya. Nah itu diruntut sebabnya, kesalahannya apa? Dia mencarikan kesalahannya, lalu dicarikan solusinya. Berarti kalau ibumu sedang di rumah sakit dan tidak ada ayahmu, menurut kamu harus bagaimana Fajar? Oh, saya menyalakan alarm Bu. Itu kalau anak cerdas ya. Nah, mudah-mudahan anak kita cerdas-cerdas. Iya. Lalu ini posisi kontrol guru tadi ya sudah saya terangkan. Oke. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus 1 yaitu guru matematika dan wali kelas 8 namanya Ibu Santi. Ibu Santi itu lagi sakit sehingga tidak masuk. Akhirnya digantikan oleh Ibu Eni. Nah, Ibu Eni itu baru 2 tahun mengajar di SMP 2 Limpung ya. Nah, sehingga anak-anak itu belum takut sama Bu Eni. Ada murid namanya Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan karena Bu Eni kan belum ditakuti, baru di SMP 1 Limpung ini. Jadi dia seenaknya saja, tidak mengerjakan tugas. Lalu si Bu Eni mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali tidak peduli. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Sehingga keesokan harinya Bu Eni melaporkan kepada Bu Santi. Lalu Bu Santi memanggil Vivi dan Natali. Kenapa? Apa yang kamu lakukan kemarin kepada Bu Eni? Karena saya mendapat laporan Bu Eni katanya kamu tidak mengerjakan tugas. Iya Bu. Nah terus seperti biasa, seperti anak-anak kita pada umumnya, kalau melakukan kesalahan kita bertanya kan pasti berkilah, ya, tidak mengakui, masih membela diri, ya. Lalu pada akhirnya mereka meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi tidak hanya meminta maaf saja menurut Bu Santi, tapi sungguh-sungguh. Lalu Bu Santi bertanya lagi, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa dihormati dihormati Bu Santi. Jadi Bu Eni kan merasa tidak dihormati. Apa menurut kamu biar Bu Eni itu merasa dihormati? Lalu Vivi maupun Natali mengatakan untuk memperbaiki masalah dan gagasan mereka menyebutkan gagasannya. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka akan mengadakan sebuah diskusi sekolah dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Apa gagasannya? Bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, jika nanti
ada jam kosong lagi di kelas kami, Ibu Eni yang akan mendampingi kami untuk belajar. Itu untuk apa ya? Menaikkan apa? Rasa apa ya? Kemarin kan Bu Eni merasa tidak dihormati. Untuk menimbulkan rasa dihormati Bu Eni oleh siswa-siswa tersebut. Jadi ya, izin bertanya Bu, kita tiap hari itu berhadapan dengan siswa atau murid. Nah, selama kita berhadapan dengan murid pasti ada anak-anak yang bermasalah. Nah, bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah tersebut? Itu saja. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Penghukum itu ya tadi suka menghukum. Contohnya mau dicontohkan, misalkan kamu, Rosalia, kenapa kamu datang lambat? Ayo cepat push up. Itu penghukum, ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Rosalia, kenapa sih kamu terlambat terus? Gimana coba nanti Bu Nani? Dimarahi oleh kepala sekolah, Bu Nani wali kelasmu. Saya jadi dimarahi kepala sekolah karena tidak bisa mendidik kamu. Gimana, Rosalia? Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Jadi, oh saya bersalah, kasihan dengan Bu Nani. Nah, lalu teman. Contoh sebagai teman ya, Samsudin, kamu ini kenapa sih kok terlambat terus? Gak kasihan sama Bu Nani ya, wes. Sudah, besok minta dibangunkan sama orang tua ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itu sebagai teman ya. Lalu yang keempat itu pemantau. Pemantau itu piye ya? Iya. Ya, pemantau itu mengingatkan anak pada keyakinan yang sudah dibuat ya. Misalkan keyakinannya, peraturannya apa? Nunung, kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Apa? Kok kamu datang terlambat? Ayo. Apa nggak ingat apa-apa? Aduh, kamu hilang ingatannya. Nah, biasanya nanti kalau anak cerdas, mungkin Pak Nunung contoh anak yang tidak cerdas. Kalau anak cerdas itu akan ingat, ya Bu, kesalahan saya adalah datang terlambat. Di sekolah ini tidak boleh datang terlambat Bu, karena nanti tidak ikut berdoa, tidak ikut Asmaul Husna. Itu anak cerdas, oke? Terus selanjutnya manajer. Untuk manajer ini bertahap sekali Bapak Ibu. Nah, harapannya ketika kita lolos dari CGP, ya kita menjadi guru dalam posisi kontrol manajer. Manajer itu bertahap. Kenapa Fajar kamu bisa datang terlambat? Bangun kesiangan Bu. Kenapa kok bisa kesiangan? Karena tadi nggak ada yang bangunin. Lah ibumu di mana? Ibu sedang menunggui ayah di rumah sakit, namanya ya. Nah itu diruntut sebabnya, kesalahannya apa? Dia mencarikan kesalahannya, lalu dicarikan solusinya. Berarti kalau ibumu sedang di rumah sakit dan tidak ada ayahmu, menurut kamu harus bagaimana Fajar? Oh, saya menyalakan alarm Bu. Itu kalau anak cerdas ya. Nah, mudah-mudahan anak kita cerdas-cerdas. Iya. 3, 4 ya. Ada yang 3 orang, ada yang 3 orang, 4 orang. Kita buat 3 kelompok untuk menuliskan peraturan. Apa sih yang dimaksud peraturan dan apa yang dimaksud keyakinan kelas. Oke. Ya Bapak Ibu, lalu yang sebelah kanan itu keyakinan. Dari peraturan-peraturan, maka kita akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu maksudnya. Ya.
Oke. Untuk peraturan di sini untuk kelompoknya Pak Sa menghormati guru dan sesama teman sekelas. Nah, ini masuk pada keyakinan kelas yang mana, Pak? Ya, oke. Lalu dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama belajar. Oke, bisa masuk ya. Lalu yang ketiga, membuat coretan di dinding atau di meja merupakan hal yang terlarang. Betul. Masuk kelas tepat waktu. Ya, bisa. Ya, dilarang membolos. Ya, bertanggung jawab juga ya, ingin belajar. Oke. Untuk disiplin ini berarti dari peraturan yang mana, Bu? Ya, betul. Ya, ini bisa masuk kepada disiplin. Ya, bisa. Masuk ke disiplin, betul ya. Oke, terima kasih. Slide. Baik teman-teman, dari presentasi saya tadi dan hasil diskusi dari teman-teman bahwa kita sepakat untuk mengganti peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu untuk meningkatkan anak itu disiplin itu dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi internal. Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa hadir pada kegiatan saya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat mengaplikasikan apa yang tadi saya sampaikan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan mewujudkan anak-anak atau murid-murid yang berbahagia, selalu bahagia, belajar dengan bahagia, dan menjadi orang yang selalu bahagia di suatu saat nanti ketika mereka dewasa. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya positif itu tidak lepas dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah perilaku yang positif. Contoh perilaku positif apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Membuang sampah pada tempatnya, oke. Perilaku positif, menyiram tanaman, merawat tanaman, mengerjakan tugas, ya kan? Mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, sopan santun, hormat kepada Bapak Ibu guru, apalagi? Masih banyak lagi ya, budaya-budaya positif. Nah, budaya positif itu kalian di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas dengan wali kelas? Sudah. Seharusnya memang sudah, karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk apa sih anak-anak? Keyakinan kelas itu untuk mengganti yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu masih dianggap bahwa kalian itu melakukan sesuatu yang baik itu karena diatur, ya kan? Nah, sebaiknya kita ketika melakukan perbuatan baik itu jangan diatur, tidak karena aturan, tetapi karena apa?
Iya, karena kesadaran dari diri sendiri. Ketika saya melakukan hal positif, ketika saya bersopan santun kepada Bapak Ibu guru, apa yang akan terjadi? Jika kalian sopan kepada Bapak Ibu guru, apa yang terjadi? Bapak Ibu guru akan sopan kembali kepada kalian, akan menghargai, akan menghormati, akan lebih menyayangi, ya. Ketika kalian tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi? Ya, akan terjadi Bapak Ibu guru itu akan marah, ya. Karena merasa ketika kalian tidak mengerjakan PR itu berarti menghambat jalannya pelajaran hari itu, ya. Harusnya sudah membahas PR tapi ternyata kalian belum mengerjakan. Maka lakukanlah hal-hal positif sesuai dengan keinginan sendiri, bahwa kamu itu sadar sendiri, saya harus menjadi orang baik, saya harus menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Nah, itu sebagai dasar kita melakukan atau membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu untuk apa sih? Keyakinan kelas itu untuk apa? Sebagai panduan kita, ya, bahwa kita jangan sampai di keyakinan kelas itu ada apa saja? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa berarti? Bertanggung jawabnya apa? Ketika piket, kita harus melakukan piket. Ketika ada PR berarti mengerjakan sesuai dengan waktunya, ya. Itu tanggung jawab. Menjaga kebersihan apa saja peraturannya? Membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket, lalu membersihkan papan tulis, lalu jangan membuang sampah di laci, ya, bagus sekali. Nah, banyak lagi keyakinan kelas. Kalian sudah menyepakati keyakinan kelas itu atau wali kelas yang membuat? Sudah disepakati. Sudah dilakukan? Sudah. Sebagai awal agar keyakinan kelas kalian itu berjalan, kalian antar teman itu harus saling mengingatkan. Hayo, ini keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh main HP, ya. Hayo, ini keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh makan di dalam kelas, ya. Hayo, keyakinan kelasnya apa? Yang piket harus piket karena menjaga kebersihan, karena bertanggung jawab. Itu yang dimaksud keyakinan kelas. Sudah memahami semuanya? Sudah melaksanakan. Mudah-mudahan keyakinan kelas itu bisa kalian laksanakan sesuai sesuai dari hati kalian, dari dalam hati, bukan karena takut, karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, ya. Kita sudah sepakati, kita memulai diri untuk menjadi lebih baik. Seperti itu.